Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ala millatihi wa khsyurna ma'a zumratihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah. Puji syukur kepada Allah yang terus memberikan kepada kita kesempatan untuk naik pangkat di hadapan Allah. Dengan kemudahan menghadiri majelis seperti ini. Majelis hadis kita dengan Imam Nawawi, dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya. Mulai hari ini ada sedikit perubahan. Sebelum membaca kitab Arba'in Nawawiyah, kami akan sisipkan sekelumit tentang ilmu-ilmu lain, yaitu ilmu akidah dan ilmu fikih. Ilmu fikih akan kami hadirkan bersama Majelis Hikam. Adapun ilmu akidahnya kita masukkan bersama Majelis Hadis. Belum kita mulai hari ini, akan tapi kami informasikan di antara kitab yang akan kita baca, sekelumit gak banyak. Harapan kami adalah kita beri sedikit, kemudian dihafal, difahami. Harapan kami semua yang merasa pernah belajar itu merasa perlu untuk mengajarkan kepada yang lain. Karena ini hal yang sangat penting dalam urusan keimanan. Maka pegangannya adalah gini, kitab ini. Jadi ini kitab ini. Yang pertama kitab, sudah siap. Di zoom didekatkan, kameramen, jangan sibuk dengan yang lain dulu. Ini, kemudian ada, ini kitab namanya Aqidah 50. Ini harus diketahui oleh orang yang beriman. Seorang muslim harus tahu ini. Cuman kita kemas dengan bahasa, dan sudah kita baca di Ramadan yang lalu, cuman pembacaan yang kilat. Akan tapi untuk bersama majelis hadis ini akan kita baca perlahan demi perlahan. Harapan kami adalah selesai dari majelis bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Biasanya tentunya adalah lebih mudah jika semuanya memegang bukunya satu demi satu. Akan dibaca perlahan, dibaca bersama, dibaca di majelis. Sama ini, lanjutannya ini adalah setelah beriman kepada Allah dan seterusnya kepada Nabi, ada sam'iyat. Perjalanan di hari akhir mulai dari orang dicabut nyawanya sampai Anda masuk surga. Ini namanya sam'iyat. Ini ada, akan kita baca juga. Tentunya ini adalah gantian satu demi satu. Hanya akidah yang akan kita tekankan ini. Kemudian juga setelah itu ada penjabaran tentang hadis Jibril. Mungkin untuk majelis Arba'in Nawawiyah dengan 3 kitab ini, dan semoga bersama hatamnya Arba'in, kitab ini juga selesai. Karena ini adalah termasuk fikihnya di setiap malam Selasa. Harapannya juga semuanya megang catatan atau bukunya. Harapan kami ilmu itu diajarkan. Mungkin seorang istri ngajari suaminya sibuk, istrinya ngaji.
lumayan. Sambil mesra dengan belajar kan gitu. Atau punya karyawan 5, diwajibkan untuk duduk bersama, membaca. Ini penting banget, karena apa? Menguatkan akidah. Jadi jangan lupa, kalau bisa ini dimiliki semuanya supaya ada pegangan. Kita bacanya perlahan sedikit demi sedikit, tapi nanti jadi bukit ilmu. Ini, tidak kita baca hari ini biar semuanya punya persiapan. Ya, ini. Baik, kita langsung kepada kitab Arba'in Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Dzarrin aidan. Ini diriwayatkan dari Abi Dzar juga. Annan nasan min ashabi Rasulillah, ada sekelompok orang dari para sahabat Nabi. Kita tahu sahabat itu siapa? Sahabat orang yang hidup bersama Nabi pada zaman Nabi. Dan sempat beriman kepada Nabi, bukan sempat beriman kepada Nabi. Kemudian matinya pun dalam keadaan beriman, itu adalah sahabat Nabi. Bertemu dalam mimpi tidak sahabat. Harus bertemu di saat Nabi masih hidup dan dia beriman saat itu. Maka disebut sahabat Nabi. Dan ini ada sekelompok dari sahabat Nabi, orang beruntung menjadi sahabat Nabi, satu keberuntungan yang nggak bisa didapat oleh yang lainnya. Qalu lin Nabi, mereka berkata, ngadu kepada baginda Nabi. Karena Nabi pernah menceritakan tentang yang punya rizki, banyak bersedekah, bangun ini dan sebagainya, Masya Allah. Kalau sedekah banyak, pahalamu gede dan sebagainya. Cerita tentang sedekah-sedekah, tentang kebaikan-kebaikan. Lalu ada sekelompok yang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Dhahaba ahlud duthur, duthur itu dathrun, itu kekayaan, namanya duthur, ajrun, ujur. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ahli duthur, orang-orang kaya ya Rasulullah, enak banget. Dia bisa pergi dengan kekayaan, dengan pahala. Maksudnya, ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya, banyak sedekah, pahalanya banyak dengan kekayaannya dia bersedekah. Berarti yang ngadu siapa ini? Orang fakir. Nah, orang zaman Nabi itu selalu berlomba-lomba. Pokoknya pengen berbuat baik, ada orang kaya berbuat baik, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget tuh orang kaya. Sudah kaya, setelah itu dia banyak bersedekah, saya mah fakir. Gimana ya Rasulullah? Nah, ini menunjukkan bahasanya sahabat Nabi itu rindu untuk bisa berbuat baik. Namanya ghibtah. Ada orang berbuat baik, dia rindu ingin berbuat baik kayak orang tersebut. Bukan ngiri yang salah, tidak. Saya pengen kayak itu. Orang kaya enak. Waktu saya sholat malam ya Rasulullah, yusallun, mereka juga sholat malam seperti saya sholat. Ya sumun, kamana sumu. Kami puasa, mereka puasa. Mereka puasa, kami puasa. Puasa, mereka puasa, kami puasa. Mereka sholat, kami sholat. Cuma bedanya ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan dari hartanya. Saya nggak bisa sedekah. Wah, saya di mana ya Rasulullah saya ini? Saya pengen kayak dia juga. Cuman saya nggak punya harta. Qala, Nabi menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, tatasaddaqun. Artinya ta saddaqun, sodnya dirubah jadi ta, kemudian ditasydid menjadi tasaddaqun. Apakah kalian, maksudnya tidakkah kalian ingat bahasanya Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian biar bisa bersedekah. Artinya diingatkan, sudah bukankah ada sabda-sabda Nabi yang membicarakan tentang sedekah, biarpun bukan dari bentuk harta. Apakah kamu tidak ingat? Soalnya begitu mengingatkan, bukankah ngomong kalau kamu habis sholat subuh kemudian duduk
Baca la ilaha illallah 10 kali sebelum kakimu bergerak, maka seperti memerdekakan 10 dari budak keturunan dari Bani Ismail. Lah ini kan maksudnya banyak disingatkan. Itu kan kayak sedekah. Nggak usah kecil hati kamu orang fakir. Makanya banyak zikir nih. Apakah kamu tidak ingat bahwasanya banyak amalan-amalan yang bisa menandingi orang bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap tasbih yang kau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu punya pahala sedekah. Wa kullu takbiratin Allahu akbar shadaqah. Kamu baca takbir Allahu akbar juga sedekah. Wa kullu tahmidatin adan shadaqah. Setiap sanjungan pujian alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap wa kulli tahlilan nabi kulli tahlilin kulli tahlilatin, setiap tahlil kamu ucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrin bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, sedekah juga. Wa nahyin 'anil munkari, menghentikan kemungkaran, sedekah. Banyak sedekah. Enggak usah kecil hati ya orang fakir. Dengan enggak baca tasbih, baca maka banyak zikir. Sudah fakir enggak zikir, fakir beneran. Zikir banyak orang fakir banyak berzikir. Sampai begitu. Ini digambarkan, Nabi memberikan kabar gembira. Bahwasanya sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah maliyah dengan harta, ada sedekah qauliyah atau bukan amal, bukan maliyah. Tapi dengan amal, dengan qauliyah, dengan ucapan-ucapan. Bahkan sampai dengan paras manis yang kau berikan kepada saudaramu, senyum tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Sedekah. Banyak sedekah yang bisa dilakukan seorang hamba. Sedikit bicara tentang sedekah di sini, ada kalimat bifuduli amwalihim. Ada yang disebutkan bifuduli amwalihim, sedekah itu harus dari fuduli amwalihim. Kalau di rumahnya masih kurang, jangan sampai nekat sedekah sampai anaknya nggak makan, itu juga haram. Harus anaknya makan cukup, biarpun nggak berlebihan, kenyang, boleh nanti sedekah. Itu yang dianjurkan sunnah. Kalau dirinya sendiri rela lapar sedekah pada orang mah boleh. Tapi kalau saya sebagai kepala keluarga nggak boleh memaksa anak-anak saya lapar untuk saya sedekah, nggak bisa. Karena berbeda-beda kekuatan di dalam menahan lapar. Mungkin Anda seorang bapak yang sudah kuat, imannya sudah luar biasa, jadi nggak makan 3 hari mah biasa. Tapi jangan anak istri suruh tidak makan 3 hari, nggak boleh. Makanya kalau ingin bersedekah, pikirkan dulu anak sudah makan belum, sudah cukup belum. Baru bifuduli amwalihim. Sehingga kalau bukan dari fuduli amwalihim, kalau bukan dari harta yang sudah dicukupi keluarganya, artinya dalam diri masih keadaan kekurangan, kemudian dia bersedekah, dilihat dulu. Mana yang lebih afdal? Atau bahkan bisa menjadi makruh, haram. Ada makruh, haram. Ada yang sebuah keutamaan juga karena berani memerangi hawa nafsunya, karena pribadi. Misalnya ini ada teman, dia lapar, saya juga lapar. Laparnya sih sama. Cuman saya lebih kuat untuk lapar. Saya nggak makan, saya lebih ngasih ke dia, sah. Tapi pribadi, itu adalah, ini adalah termasuk mengutamakan saudaranya. Iqthar, sebuah kemuliaan. Baik, ini adalah masalah sedekah lah. Intinya sedekah semacam itu. Nah, kisah ini dalam hadis yang lain, orang fakir ini dengar berita ini senang. Lalu ya mereka mengamalkan itu semuanya. Bukan sekedar mengamalkan, akhirnya beritanya viral. Di kalangan orang fakir viral. Karena viral, orang kaya dengar. Karena orang kaya dengar, ikut baca. Ayo. Orang kaya juga dengar, akhirnya orang kaya ikut baca. Baca subhanallah tasbih. Ngadu lagi ya Rasulullah. Yang kaya jadi ikut dengar ya Rasulullah. Terus gimana ini? Kalah lagi saya. Orang kaya juga ikut dengar, ikut tasbih sama saya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki.
Maksudnya apa? Yaitu karunia. Berarti nasib baik bagi dia, kaya, kemudian setelah itu dia juga bertasbih, berzikir. Itu adalah karunia Allah berikan badannya. Cuma ini penekanannya di sini adalah dzalika fadlullah, Allah Maha Kuasa memberikan karunia dan itu karunia Allah. Maksudnya apa? Secara zahir sekarang memang kamu kalah. Zahirnya adalah Allah memberikan karunia kepada orang kaya, kedermawanan sehingga dia berderma, harta melimpah, kemudian bagi sedekah banyak. Kemudian setelah itu juga berzikir. Kamu kalah. Karena apa? Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lah memahami fadlullah itu, wa fadlullah ini wasi', luas sekali. Maka kamu cari karunia Allah dengan cara yang lain. Masih banyak. Masih banyak yang bisa kamu lakukan dengan kesabaranmu. Ya, dengan kesabaranmu, dengan merintihmu kepada Allah bersama kefakiranmu, nanti bisa melambung. Sehingga di situ sampai ada perdebatan nanti antara orang kaya yang bersyukur mana lebih bagus dengan orang sabar, orang fakir yang sabar. Jawabannya apa? Ketemu di surga salaman bareng nanti. Ketemu di surga salaman, ketemu di surga. Semuanya bisa berbangga dengan kefakirannya, satu berbangga dengan kekayaannya. Lu ngapain ke sini? Ini orang kaya banyak sedekah. Lu ngapain di sini juga? Aku mas orang fakir tapi sabar. Sama di sini. Gitu loh. Jadi bangga banget di surga. Maka nggak perlu kita putus asa, lagi perkecil hati. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Ya sebutin. Kemudian setelah itu ada lanjutannya. Sedekah yang tidak dikira sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Buduk ini mohon maaf ini. Satu kalimat lembut untuk menyebut kehormatan wanita. Maksudnya suami menggauli istri sedekah. Suami menggauli istri sedekah. Sahabat Nabi bilang, "Qalu, masa urusan syahwat jadi pahala?" Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dengan syahwatnya dapat pahala? Ya memang masuk akal, seneng-seneng, oh gitu aja kok dapat pahala. Ya kan sholat malam-malam bangun ngantuk, puasa kelaparan, apalagi haji pakai capek. Ini seneng-seneng, kok bisa dapat pahala? Gimana nih? Nabi memberikan penjelasan lah. Ini tugas seorang guru itu, memahamkan, suruh membandingkan. Coba, ara'aitum law wada'ah fi haramin. Coba, kalau seandainya seorang laki-laki menggauli perempuan yang bukan istrinya, akana alaihi wisrun, ada dosa atau tidak? Ada. Iya begitu, di saat dia meletakkan syahwatnya di yang bukan haram, ada di bukan istrinya adalah dosa, di istrinya harus pahala dong. Oh iya sih. Idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka jika ia melampiaskan syahwatnya di yang halal adalah pahala, dan setelah itu pahalanya bertingkat-tingkat. Orang melampiaskan syahwat saja sudah dapat pahala, karena apa? Secara otomatis terhindar dari yang haram. Apalagi jika niatnya apa? Menyenangkan istri, mengharap keturunan yang baik, macam-macam dengan niat untuk membuat keindahan dalam rumah tangga kemesraan. Jadi bisa double niat, double pahala nanti sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niat itulah akan didapatkan pahala. Ini adalah indahnya di dalam Islam, agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi urusan-urusan, bukan urusan syahwat. Segala bentuk aktivitas. Kami sering sampaikan kepada ahli surga yang tampak sebagai seorang tukang. Ahli surga yang tampak sebagai tukang bersih-bersih. Ahli surga yang tampak sebagai seorang security. Ahli surga yang tampak sebagai seorang yang biasa belanja-belanja di sebuah tempat yang baik. Kita tidak bicara tentang seorang ustadz atau imam masjid, bukan. Ketahuilah bahasanya
Yakini Anda semuanya, Anda merasa bekerja di sebuah tempat. Anda seorang tukang ahli surga. Kapan itu? Di saat Anda bekerja di tempat yang mulia. Waktu kami, kalau Anda berjuang di pondok, ibaratnya di pondok pun dapat uang untuk makan Anda. Maka bukan sekedar Anda mendapatkan uang, tapi Anda mendapatkan pahala. Mungkin Anda bertanya, oh kan masa gitu pahala? Oh iya, coba dibalik. Kalau Anda bekerja di tempat misalnya, Anda membangun tempat pelacuran, Anda membangun tempat judi, tukang, Anda membangun tempat maksiat, ayo. Biarpun Anda sudah tidur lelap, dosanya mengalir kepada Anda. Makanya kalau Anda bekerja itu milih, kira-kira ada pahala mengalir buat saya atau tidak, gitu loh orang cerdas. Anda bekerja di mana? Anda ngapain sekarang? Sama urusan syahwat tadi, na'udzubillah, dengan istri, sudah mendapatkan keindahan plus dapat pahala. Ngapain harus mengambil yang haram? Ada dosa murka Allah dan kehinaan. Ayo. Jadi gitu loh. Ini cerdas, orang cerdas. Oh sama-sama. Sama-sama kerja, sama-sama melakukan syahwat, sama-sama ini. Kan suruh milih. Tapi kadang kecerdasan hilang ya karena bodoh dia. Tidak ngerti makna kemuliaan. Ini harus difahami oleh siapapun dari kita. Sehingga dalam aktivitas kita tuh harus ada pertimbangan-pertimbangan lain, bukan masalah gaji mana yang lebih gede, tidak. Kira-kira mana yang lebih gede pahalanya. Termasuk di dalam kita berderma, kita melakukan sebuah kebaikan. Uang 100.000 kita berikan kepada si kaya. Dapat pahala sambung silaturahmi. 100.000 kita berikan si fakir, lebih gede pahalanya. Lebih gede pahalanya, ada silaturahmi dan menolong orang fakir. 100.000 kita berikan si fakir yang sakit, lebih gede lagi pahalanya. Silaturahmi plus menolong orang sakit dan fakir. Tak tanya apa? Untuk orang yang hidupnya bakal panjang dengan kebaikan. Orang-orang yang calon jadi mujahid, jadi ulama dan sebagainya. Kocek kita tuh terbatas. Maka di saat kita memberikan rezeki kita untuk kebaikan itu harus ngerti, kalau bahasa orang skala prioritas, apa sih yang hendaknya kita dahulukan yang lebih penting. Ada orang kaya tuh hobinya umroh, alhamdulillah, cuman karena nggak cerdas, musola samping rumahnya itu mau roboh, dia umroh 6 kali sudah. Pada nggak sadar kalau setiap sholat yang dilakukan di musola itu akan mengalir pahalanya. Kalau umroh ibadah qasirah kepada dirinya sendiri, selesai dengan umroh. Dan alhamdulillah umroh. Musola, masjid, pondok pesantren misalnya, kami selalu serukan. Apalagi semacam pondok pesantren, ini ya tempat yang disenangin Nabi. Waktu Nabi suruh milih tempat ini. Karena apa? Pertama, ini menghalau syaitan, hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, segala kebaikan. Belum lagi terus turun-menurun mengalir. Satu anak yang belajar ilmu kemudian dikepak tularkan terus. Naik pangkat. Sekarang coba aja kita bayangkan, biarpun kita nggak mampu bayangkan, berapa tinggi pangkatnya Nabi. Karena apa? Nabi ngajak sahabat Nabi masuk Islam, berbuat baik, Nabi terangkat. Sahabat Nabi ngajak sampai sebanyak kebaikan ini, semuanya mendorong pangkat Nabi semakin tinggi loh ya. Makanya nggak ada yang bisa melampaui pangkat Nabi, selalu tinggi-tinggi. Tapi di antara kita bisa bersaing dong. Apa yang bisa aku berbuat? Apa yang bisa aku berbuat saat ini? Kita harus cerdas milih. Makanya tadi, kalau ini urusan syahwat, sekarang sangat mengerikan. Bahkan na'udzubillah, bukan masalah skala prioritas. Skala prioritas masih lumayan, dia masih mau umroh. Biarpun masjid dibiarkan, biarpun takut hawa nafsu juga sih. Umroh keluarga kan ada keren juga nih kayak. Cuman kalau mau perbandingan masih lumayan daripada ke tempat wisata ke negeri-negeri yang buka aurat dan sebagainya, mungkin masih lumayan umroh keluarga. Kalau masih untuk menghibur hati masih ada. Cuman kita pengen menjadi orang cerdas dalam berbuat baik. Dan kami tidak merendahkan orang yang umroh keluarga, insya Allah baik, keakraban keluarga juga dijalin. Sebab apa? Dia juga banyak sedekah kok. Yang jadi masalah adalah pelit. Urusan bangun masjid, musola, madrasah, pelit. 25. Tapi kalau sudah urusan ibadah-ibadah umroh yang tampak kebiar, ini tertipu dia. Cuman kita menemukan seorang hamba, dia senang umroh.
Bahkan umrahnya nggak tanggung dengan keluarga. Tapi sedekahnya nggak kira-kira. Wah ini. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini karunia Allah berikan kepada hamba semacam itu. Nah, ini masanya kami singgung tentang berbuat ibadah yang muta'addiyah. Kita berbuat baik yang ibadahnya pahalanya lebih gede. Makanya tadi setelah itu dibanding. Tasbih dan seterusnya dianggap sebagai pahala sedekah. Tapi dengan harta yang diberikan juga sedekah. Mana lebih utama? Dikatakan kaidah. Ibadah yang pahalanya merentek, mengalir, berkembang itu jauh lebih bagus daripada ibadah yang pribadi. Karena man sana fil islami sunatan, terus memulai. Berarti kalau kita dengan harta kita berikan kepada seseorang, kemudian orang itu berkembang menjadi lebih baik, kemudian mengajak kepada kebaikan, berarti dari harta ini jauh lebih bagus daripada kita berikan, dimakan oleh orang dan selesai. Biarpun ini juga ada nilai kebaikan. Ini menguji kecerdasan kita. Gambaran yang gambarkan Nabi juga saat ini perlu kita renungi ayat hadis terakhir. Makanya waktu kita baca hadis ini, kami lebih dulu dengan hadis yang paling terakhir, bukan yang sebelumnya. Sebelumnya insya Allah sudah banyak sedekah. Hadis yang terakhir adalah urusan syahwat. Kadang sekarang begitu dungunya. Dan kita menemukan sangat sedih dan sedih-sedih. Seorang suami punya istri yang halal, tapi masih melakukan zina. Innalillah. Seorang istri punya suami yang halal, akan tapi na'udzubillah mengambil kehinaan. Bukan masalahnya memilih. Dia nggak punya yang halal lalu dia melakukan zina. Itu saja sudah hina. Jomblo berzina adalah termasuk kehinaan. Dihukum. Tapi lebih serem adalah yang punya sudah pernah tahu yang halal, punya yang halal, tak tahu melakukan kehinaan zina. Dan seolah-olah itu lebih menggoda dia. Karena memang ada syaitannya. Ala innan nar khuffat bil makari. Neraka itu diliputi dengan bisyahawat. Nar itu syahwat ada. Sampai suatu ketika ada orang mengadu, naudzubillah, begitu dahsyatnya syaitan yang berkomunikasi dengan hawa nafsu kita. Seorang perempuan mengadu, iya bu ya. Kenapa di saat saya menerima handphone dari laki-laki itu, hati saya bergetar. Di saat mendapatkan handphone dari suami saya biasa saja. Kami kasih tahu, itu tandanya Allah Maha Kasih kepadamu. Allah memberitahu kepadamu. Maksudnya gimana? Berarti kepada siapapun yang di dalam dirimu ada getar yang berbeda, langsung ada tutup dan ada blok, selesai. Berarti Anda dikasih tahu oleh Allah. Jangan dituruti, karena itu pasti akan mengarah kepada yang jalan. Ada gemeteran. Kalau dengar itu langsung gemeter, ajib. Padahal dia sudah punya anak 6. Naudzubillah, kehinaan. Karena tidak cerdas lagi dia. Ada yang halal. Yang jomblo pun juga kadang karena mencari halal dipersusah oleh dirinya sendiri, oleh ambisinya. Padahal pintu halal sangat mudah. Dengan 2 saksi, wali, selesai halal. Makan cari bersama bisa, cuman kadang ambisi, suamiku harus begini, istriku harus. Iya, harus tungkahul arba. Ya kita harus bisa kriteria 4, tapi paling utama adalah agamanya. Hadis yang terakhir perlu kita tekankan mana hadis yang terakhir ini, karena ini urusan syahwat. Kadang orang main-main dengan yang haram, jangan main-main, kepleset. Awal terplesetnya orang yang main-main syahwat, biarpun belum sampai melakukan zina, hanya bermain, melihat dan yang lainnya, awal kehancuran akan dirasakan dengan kurang syahwat, kurang semangat dengan yang halal. Itu awal kehancuran. Dengan yang halal kurang begitu semangat. Kenapa? Matanya sering melihat yang haram melalui video-video porno dan seterusnya. Sehingga dia melihat istrinya biasa saja. Karena dia melihat sesuatu yang tidak ada di istrinya. Sama seorang wanita. Akhirnya apa? Hayalannya, syahwatnya bersama hayal. Tidak ada di alam nyata. Sehingga dia akan puas. Sehingga menjadi petualang zina. Na'udzubillah. Hati-hati. Nabi menggambarkan dengan jelas. Untuk istrimu dapat pahala. Apa enggak rindu pahala? Kalau orang sudah kenal pahala, lihat. Sholat semalam sampai 500 rakaat. Bukan syahwat, bukan kenikmatan. 100 rakaat. 200 rakaat. Bagaimana yang dengan syahwat kok dia tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang indah? Orang bisa saja melakukan sholat, puasa, lapar-lapar. Dia puas.
bisa berpuasa, bisa melakukan sholat malam. Tapi mereka bisa istiqomah dan merasakan itu adalah sesuatu yang luar biasa besar. Bagaimana melampiaskan syahwat dengan yang halal kalau tidak dinikmati lagi? Karena matanya sudah kotor. Dan ini sengaja kami hadirkan, ada keluhan-keluhan yang mengerikan. Umat Nabi Muhammad dihinakan dengan pandangan-pandangan itu, sehingga menjadi tidak puas dengan pasangannya, tidak tertarik dengan pasangannya, sehingga melakukan yang haram. Dan Allah Maha Mengasihi siapapun yang pernah terpeleset, akhiri dengan taubat. Jaga mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihim. Jaga mata. Semakin seorang bisa menjaga mata dari melihat yang haram, maka semakin indah yang halal. Semakin kita buka untuk yang haram, ketahuilah semakin rendah yang halal. Karena begitulah bisikan syaitan. Dan orang tidak akan puas dengan 1000 haram, tapi orang yang punya iman akan puas dengan 1 halal. Takutlah kepada Allah. Ini problem hari ini adalah problem handphone, problem internet, problem ini semuanya. Ingat sabda Nabi. Sedekah. Mendatangi istrinya sedekah, seorang istri menghibur suaminya sedekah, Allah ridho. Begitu sebaliknya, jika kita letakkan yang haram, sudah dosa, Allah murka, nggak ada pahala. Kalau masalah kepuasan sesaat, ya dia senang sesaat. Akan tapi naudzubillah, murka Allah adalah sangat mengerikan. Baik. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan, karunia, kasih sayang Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka semoga kita tergolong orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dengan harta kita, kita mudah berderma. Dengan jabatan kita, kita gunakan untuk kebaikan. Dengan kesehatan kita juga kita gunakan untuk melakukan ketaatan. Yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, semoga diberi ketabahan. Dan kemudian, semoga setelah itu Allah mencukupinya. Yang sakit pun semoga bisa tabah dengan sakitnya. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan. Itu kan harapan kita. Keutamaan Allah sangat luas. Nah, jadi kemudian setelah itu apa? Jangan sampai di antara kita tidak peduli dengan urusan zikir. Jadi ada ibadah-ibadah, urusan Anda dengan tetangga dan sebagainya, itu urusan hablum min. Apa urusan tetangga, berbuat baik kepada derma, ngasih makan dan seterusnya, bangun masjid dan sebagainya, itu sebuah amalan yang istimewa. Maksudnya jangan pincang dong, ini digabungkan 2 hal, jangan pincang. Ada orang memang sedekah, alhamdulillah dia sedekah banyak dan sebagainya, Masya Allah. Tapi sholatnya pas-pasan banget dan zikirnya jarang. Karena sudah dengar hadis ini, Anda wahai orang kaya yang rajin berderma, tingkatkan kualitas kedekatan Anda kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Zikir itu penting sekali. Bukan sekedar pahala-pahala, kita tambahkan ya, kita teringat Abu Bakar Masyhur mengatakan bahwasanya dalam salah satu khutbahnya, beliau sudah wafat, mengingatkan bahwasanya kenapa rumah kita kok semakin hari semakin gersang? Mudah tersulut problem di rumah kita dengan pasangan, dengan siapapun yang ada di rumah kita. Ini pertanyaan itu adalah bukan di rumah beliau, artinya banyak orang merasakan semacam itu. Beliau menyinggung bahasanya apa? Ada permasalahan berat yang tidak pernah kita perhatikan. Kalau urusannya pencuri, untuk kita menghalau pencuri dan menghalangi pencuri adalah cukup kita buat pagar di rumah kita, gerbang dipasang security, kasih CCTV, beres, aman. Cuma ada sesuatu yang nggak bisa deteksi oleh CCTV, nggak bisa dihalau oleh security. Tiba-tiba masuk ke rumah kita dan dia membisikkan sesuatu yang tidak baik, yaitu syaitan, waswas syaitan. Lalu bagaimana mengusir mereka itu?
Mengusirnya adalah perbanyaklah zikir di rumahmu. Gunakan rumahmu berzikir agar setan-setan terusir sehingga ia tidak akan bisikkan sesuatu tidak baik di hatimu, dan ini akan membantu mempermudah kita untuk mewujudkan keindahan dalam rumah tangga dan keluarga. Akan diberi ketentraman. Rumahnya nggak pernah. Di samping itu apa? Sudah rumahnya jarang dipakai zikir. Ternyata layar handphone televisi yang ngundang iblis dan syaitan dengan tonton yang tidak baik. Gersang rumah. Gersang rumah. Makanya tolong di layar televisi kita jangan sampai mengusir malaikat rahmat karena ada gambar yang membuka aurat. Kan dikatakan begitu, gambar muka aurat akan mengusir malaikat rahmat. Jangan sampai, nah, kita harus jujur deh. Harus waspada. Kalaupun ternyata kita buka handphone kebuka, langsung kita istighfar, ditutup. Jangan diikuti. Innalillah. Ini urusan kita dengan Allah sangat pribadi. Sangat pribadi dengan Allah. Dan itulah, dan setan sudah tahu. Setan itu langsung link banget di saat kita buka layar begitu langsung jeng, brodo data gitu. Kita tidak tahu. Coba bisa kedeteksi, Anda bisa gemeteran. Jadi kapan Anda sudah melakukan hal-hal yang membangkitkan syahwat, buka-buka yang begitu, kemudian itu langsung datang setan. Saya bisikkan yang enggak. Semula tuh enggak kepikiran dengan anak tetangga, dengan perempuan yang di kantor dan sebagainya, enggak ada. Cuman gara-gara ini udah mulai ada dibisikkan. Akhirnya apa? Sudah enggak tertarik dengan pasangannya. Na'udzubillah. Ayo kita berbenah semuanya. Sadar, cerdaslah. Yang halal ada berkah, yang halal makna sedekah, yang halal ada pahala, yang halal menjadikan sebab Allah ridho, jauhi sebab-sebab keharaman. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan karunia dari Allah, sehingga kita bisa berbuat baik dengan bermacam-macam kebaikan, dengan harta, tenaga, pikiran, karya, ide-ide, dan panjatan-panjatan doa. Wallahu a'lam bishawab.